Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian unggulan program studi sosial ekonomi perikanan yang berjudul Nilai Tukar Nelayan Tangkap Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan di Desa Mapur, Kabupaten Bintan. Adapun tim penelitian yaitu saya sendiri sebagai Ketua TTSPI MSI, kemudian anggota tim peneliti Khairul Hafsar, Haidawati, Lindawati Zen, Fitria Ulfa, Khairunisa, dan Anggareni. Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya pembiayaan, fasilitas pembiayaan hibah internal yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sehingga pada kesempatan ini pula kami selaku tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada LP2M. Penelitian ini sebenarnya dilatar belakangi karena adanya potensi sumber daya perikanan yang begitu besar, termasuk yang berada di Desa Mapur, sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai nelayan. Berdasarkan data, 16,2 juta nelayan Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Sudah banyak upaya tentunya yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus menstimulasi nelayan agar lebih berdaya secara ekonomi. Hal ini tentu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan, yang pada dasarnya dapat dilihat dari pendapatan yang diperoleh berdasar hasil usaha penangkapan ikan. Namun, pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga menyebabkan pendapatan nelayan ini bersifat fluktuatif. Sebenarnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tidak cukup hanya melihat pendapatan, karena pendapatan nelayan yang diukur hanya berdasarkan hasil penerimaan yang diterima dari sektor perikanan saja. Sehingga untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan apakah sudah sejahtera atau belum, diperlukan instrumen yang digunakan untuk memberikan gambaran pada pemerintah atau stakeholder dalam hal penetapan kebijakan, monitoring dan evaluasi, serta perencanaan pembangunan wilayah pesisir bagi nelayan, yaitu dengan menggunakan instrumen nilai tukar nelayan. Sehingga dalam penelitian ini kami mengangkat permasalahan bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan tangkap kawasan konservasi timur Pulau Bintan di Desa Mapur dilihat dari instrumen nilai tukar nelayan. Pemilihan lokasi penelitian ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan pemerintah Kabupaten Bintan dengan nomor 5226 garing UN 53.0 garing KK garing 2020. Penelitian ini juga didukung oleh roadmap penelitian yang sudah dirancang oleh tim peneliti dalam jangka waktu 4 tahun. Penelitian berkaitan dengan nilai tukar nelayan merupakan tonggak awal di dalam roadmap penelitian yang akan dilanjutkan pada penelitian tahun 2025 yang berkaitan dengan kajian pemasaran hasil tangkapan nelayan Desa Mapur Kabupaten Bintan. 2026 kami akan meneliti yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan usaha nelayan tangkap dan akhirnya pada 2027 kami akan meneliti tentang strategi pengembangan usaha nelayan tangkap menjadi produk olahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rumah tangga nelayan di Desa Mapur. Metode yang dilakukan di dalam penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April hingga November 2024 di Desa Mapur, Kabupaten Bintan. Instrumen di dalam pengumpulan data yang kami lakukan yaitu pertama melakukan observasi, wawancara terhadap responden, dan melakukan studi literatur atau studi pustaka yang relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pengambilan sampel, kami menggunakan metode non-probability dengan purposive sampling, menggunakan metode rumus Lemshow method sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 20 orang.
Di dalam penentuan sampel, kami tidak sembarang mengambil responden karena ada beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur di dalam penentuan responden. Adapun kriterianya yaitu sampel harus memiliki ukuran armada atau kapal yang kurang dari 5 GT. Kemudian sampel harus berdomisili di Desa Mapur, memiliki kapal sendiri dalam artian tidak menyewa kepada tauke, dan memiliki tanggungan keluarga. Metode atau analisis data yang digunakan yang pertama ialah analisis pendapatan, dan kemudian dilakukan pengukuran nilai tukar nelayan menggunakan rumus nilai tukar nelayan sama dengan total pendapatan atau YT dibagi dengan total expenditure atau pengeluaran atau ET. Di sini ada beberapa kriteria indikator yang menjadi pengukur tingkat kesejahteraan, yaitu NTN yang besar dari 1,5, artinya nelayan mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dan melakukan eh, saving atau menabung. Kemudian jika NTN kecil dari 1 atau sama dengan 1,5, nelayan hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara jika NTN-nya 0 atau kurang dari 1, artinya nelayan masih berada di bawah tingkat kesejahteraan, artinya nelayan belum mampu memenuhi kebutuhan primernya atau masih eh, sangat kurang tingkat kesejahteraannya. Adapun hasil yang kami peroleh berdasarkan analisis data, karena ini berkaitan dengan nilai tukar nelayan, artinya pendapatan dihitung berdasarkan sektor perikanan dan non-perikanan. Pendapatan dari sektor perikanan diperoleh rata-rata per tahun sebesar Rp57.948.000. Sedangkan pendapatan non-perikanan diperoleh dari anggota keluarga yang bekerja atau pekerjaan sampingan yang dimiliki oleh responden. Rata-rata per tahun sebesar Rp1.366.667. Sedangkan pengeluaran perikanan itu diperoleh dari seluruh biaya operasional di dalam melakukan usaha penangkapan ikan, rata-rata per tahun sebesar Rp29.160.480. Sedangkan pengeluaran non-perikanan itu diperoleh dari pengeluaran kehidupan keseharian untuk kebutuhan pangan dan non-pangan sebesar Rp12.764.700. Pengeluaran pendapatan non-perikanan dan pengeluaran non-perikanan juga dirasa relevan untuk menghitung tingkat kesejahteraan nelayan karena untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga nelayan. Dari hasil perhitungan pendapatan dan pengukuran nilai tukar nelayan diperoleh responden yang masih memiliki nilai tukar nelayan yang sangat rendah, yaitu 0 sampai kurang dari 1 sebanyak 6 responden. Kemudian nelayan yang memiliki nilai NTN 1 atau kurang sama dengan 1,5 sebanyak 6 responden. Dan nelayan yang memiliki nilai tukar nelayan di atas 1,5 itu sebanyak 8 responden. Sehingga hasil penelitian menunjukkan tingkat rata-rata tingkat nilai tukar nelayan Mapur hanya sebesar 1,46. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan masih memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah dan hanya mampu memenuhi kebutuhan primer saja. Sehingga hasil dari penelitian ini kami harapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan atau stakeholder, baik dari pemerintah
maupun non-pemerintah. Rekomendasi yang dapat kami berikan dari penelitian ini bahwasanya penilaian kesejahteraan nelayan tidak hanya dilihat dari pendapatan usaha perikanan tangkap saja, tetapi juga harus dibandingkan pula dengan pengeluarannya. Sehingga berdasar hasil penelitian yang telah diperoleh, rekomendasi untuk stakeholder terkait dalam meningkatkan nilai tukar nelayan ialah perlu adanya peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan melalui pemberdayaan anggota keluarga untuk bekerja. Jadi, nelayan yang memiliki nilai NTN di atas 1,5 itu adalah rata-rata nelayan yang anggota keluarganya itu atau nelayannya sendiri memiliki pekerjaan sampingan, artinya memiliki sumber pendapatan lain selain dari usaha perikanan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dalam pendampingan untuk berusaha dan pelatihan manajemen keuangan agar rumah tangga nelayan dapat mengatur keuangan dengan baik atau diberikan literasi keuangan. Sehingga dengan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan skor nilai tukar nelayan tangkap di Desa Mapur yang artinya akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tangkap di Desa Mapur. Penelitian ini sudah kami lakukan diseminasi di dalam Seminar Internasional Masifik tahun 2024 yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2024. Penelitian ini juga sudah memenuhi luaran berupa proceeding yang sudah diterbitkan di BioWeb of Conference volume 134 tahun 2024 pada artikel number 07011. Ini adalah beberapa cuplikan dokumentasi di lapangan dalam melakukan wawancara pada responden yang kami dibantu oleh enumerator dari mahasiswa. Ini beberapa cuplikan dokumentasi mulai dari kami berangkat melakukan wawancara hingga selesai proses penelitian di lapangan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Cukup sekian paparan hasil dari penelitian unggulan program studi sosial ekonomi perikanan yang kami harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi stakeholder terkait. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.